Efek domino dari terkuaknya kekayaan fantastis dari seorang Rafael Alun kian menarik. Mulai temuan transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun yang bikin heboh gedung MPR DPR, yang bergulir menjadi pertanyaan, mengapa RUU sepenting RUU perampasan aset tindak pidana belum juga disahkan? Pasalnya, publik kandung berpendapat bahwa DPR tidak memiliki keinginan politik untuk menyelesaikan RUU perampasan aset. Padahal, RUU ini bagian vital dari pelaksanaan Konvensi PBB anti korupsi yang memuat kriminalisasi, pengayaan tidak sah, dan beban pembuktian terbalik dalam mekanisme perampasan aset yang dilakukan tanpa menunggu vonis pelaku. Setidaknya ada 3 alasan mengapa dugaan publik tersebut sahih dan meyakinkan. Yang pertama, DPR sebagai institusi tidak menganggap RUU ini sebagai prioritas. Selama 10 tahun, RUU perampasan aset selalu masuk daftar panjang Program Legislasi Nasional atau Prolegnas. Artinya, pemerintah selaku inisiator RUU ini selalu mengajukan RUU ini untuk dibahas. Namun, dalam Prolegnas 2015 sampai 2019, tidak sekalipun RUU ini masuk menjadi daftar prioritas tahunan. Pemerintah kembali mengajukan RUU perampasan aset pada Prolegnas 2019 sampai 2024, di mana lebih dari setengah anggota DPR lama terpilih kembali. Artinya, ada ingatan institusional di mana tugas-tugas penting yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya. Pada tahun 2021, RUU ini diajukan menjadi prioritas bersama RUU pembatasan uang kartal karena Badan Legislatif minta pembahasannya ditunda. Baru pada tahun 2023, RUU perampasan aset pertama kalinya ditetapkan oleh rapat paripurna DPR sebagai prioritas tahunan. Alasan kedua, produktivitas DPR memang meragukan. Sebagai lembaga yang ditugaskan untuk membuat undang-undang, DPR tidak memaksimalkan semua fasilitas yang dimiliki untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya. Dikutip dari situs DPR Go ID, dari target 221 undang-undang selama 2020 sampai 2024, baru dapat diselesaikan sebanyak 19 undang-undang per hari ini. Target prioritas tahunan pun tidak pernah tercapai, berkisar 10-30% dalam 3 tahun terakhir. Itu bicara RUU yang masuk prioritas, apalagi yang baru masuk tahun 2023, tahun politik, di mana sebagian anggota DPR sudah tidak fokus demi pencalonan kembali. Alasan ketiga, DPR dianggap lebih mengutamakan suara parpol. Pada rapat dengar pendapat umum yang dilaksanakan secara terbuka akhir Maret lalu, Pak Mahfud meminta dukungan DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset dan RUU pembatasan uang kartal. Permintaan tersebut ditanggapi oleh pimpinan Komisi 3 bahwa RUU uang kartal sulit disahkan karena legislator khawatir tidak terpilih lagi. Sedangkan RUU perampasan aset bergantung pada restu para pimpinan parpol. Jawaban tersebut boleh saja dikatakan sebagai bercanda. Namun pimpinan rapat tidak melarang dan tidak juga meminta yang bersangkutan untuk menarik kembali ucapannya, sehingga semestinya tercatat dalam risalah rapat. Ketiga alasan tadi mempertanyakan komitmen DPR untuk menyelesaikan RUU perampasan aset dan RUU pembatasan uang kartal sampai akhir masa jabatannya. Beberapa anggota DPR mendalilkan bahwa DPR serius dan karena inisiatif pemerintah, bolanya pada saat ini ada di pemerintah. Ketika nanti sudah diterbitkan surat presiden yang disertai naskah akademik dan draft kedua RUU tersebut, saatnya beban pembuktian pindah ke DPR. Akankah responsif mendengar rakyat atau mendahulukan kepentingan pribadi dan atau golongan? Jangan lupa bawa pelet kalau pergi mancing ikan. Bila terbukti DPR lelet, ngapain dipilih lagi, ya kan? Salam solidaritas.